rumah ini terjual tepat pada saat kita butuh uangnya. Jadi istilahnya kadang-kadang kita berdua tuh ngerasa, wow cara Tuhan kerja tuh ajaib gitu. Right. Pada saat selama ini gue nggak ngerti gimana caranya gue bayar pembangunan rumah ini, tiba-tiba rumah gue kejual. Gue jual rumah ini 4, 3 tahun gak laku-laku. Buat gue ini sebuah pengalaman, gue bisa bilang spiritual experience kita berdua yang nyata di depan mata. Lo butuh nih gue kasih, lu cuma butuh percaya sama gue aja. Kalau lo punya plan gue lebih baik gitu. Jadi gue ngerasa ada Tuhan yang ngomong kayak gitu di kita berdua. Jadi makanya gue sekarang kayak gue It's okay, it's okay. sama Efrat soalnya sekarang lagi nggak tau ya, gue berdua lagi mengalami spiritual journey berdua lah gitu. Banyak hal ya yang kayak yang tadi gue bilang ya, soal rumah, soal anak juga kayak Hey everyone, kembali lagi kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey. Di sini bukan sekedar mendengarkan cerita, tetapi kalian pun bisa bercerita. Dengan cara apa? Tulis kolom komentar tentang kisah hidup kalian. Dan gue seneng banget hari ini bisa ketemu teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa banget. Wah, ini sih bener-bener yang memang gue tunggu-tunggu banget dia datang ke sini. Kita sambut aja namanya Elizabeth. Panggilannya hai, Icil. orang kenal gue Lizzy Parra. Lizzy Parra, Lizzy Parra oke. tuh nama panggung, tapi Oke. biasanya kalau udah akrab orang manggil gue Icil. Oke. Icil. Wow. Nama panjangnya ada Elizabeth Christina Christina Parameswari. Parameswari itu artinya apa? Permaisuri kalau kata orang ya. Pokoknya Mhm. setiap kali ketemu orang India, aku nyebut namaku full pasti, wow Parameswari gitu. Ternyata Oh. Parameswari itu kayak putri raja gitu Oh. katanya. Gitu katanya. Tapi itu kayak berkat banget ya, maksudnya bener-bener yang kayak orang ngeliat ke situ dan gue pas lihat nama lu, beautiful name gitu gue. Panjang banget sih sebenarnya namanya, dulu dari zamannya SD, kalau lagi Eptanas, Oh. orang tau gak ya Eptanas? Uan lah, ngurek-ngurek nama tuh panjang gitu, kalau di absen tuh paling panjang namanya, namaku panjang banget sih. Elizabeth Krisna Elizabeth itu nama baptis, Christina nama tengah, Parameswari nama belakang. Wow. BTW congrats ya, Februari kemarin elu ulang tahun Iya nih, dan kayaknya jujur excited, menuju 40, gak tau banyak orang kan kayak, "Aduh gue gak mau umur 40," tapi gak tau ya somehow gue excited banget sih. Right, right, Menuju 40 gue right. excited banget. Apa excited apa yang lu excited-in sih? Apa yang bikin lu kayak, "Wah, 40 nih guys," gitu? Kalau kata orang, rata-rata kan umur manusia zaman now nih, rata-rata nih ya sepanjang-panjangnya 80 ya nggak sih? Artinya Heeh. gue tuh sudah menjalani setengah hidup gue lah istilahnya gitu. Jadi Oke. kayak, oh wow gue udah bisa sampai di angka 40 nih dan kata orang kan 40 tuh new beginning ya, Ya, gitu. right, Jadi right. kayak gue ngerasa, ih apa nih yang akan terjadi di hidup gue di umur 40 ya kayaknya banyak hal yang sebenarnya gue cita-citakan kayaknya akan amin gitu ya, kayaknya mungkin bisa tercapai di umur 40 ini gitu. Tapi pas ulang tahun lu justru lu dapet kado juga kan dari semesta, yaitu lu masuk ke majalah Fortune Magazine? Ya, Fortune 40 Under Fortune atau 14 40. sih? Sorry? Fortune Oh, Fortune, Magazine, sorry, Fortune Magazine, heeh. 40 Under 40 waktu itu. Mmm. Itu sebenarnya nggak nyangka juga sih kayak, pas di kontak gue kira scam. Karena Mmm. kan zaman sekarang banyak scam ya, misalnya kayak scam tuh dalam arti lo bisa terima penghargaan tapi lo harus bayar gitu. Iya Exactly. kan? Jadi kayak nggak gue waro waktu itu sampai akhirnya yang ngontak gue via WhatsApp. Dapat kontaknya dari mutuals gue dan ternyata, oh ini legit gitu, under IDN kan Fortune tuh, oh legit nih berarti. Akhirnya kayak, wow baru sadar, oh my god ini apa kok ada hadiah gitu ya, sebelum gue menuju 40 ternyata gue dapat, apa namanya, Wow. achievement recognition itu, 40 under 40 gitu. Itu salah satu majalah yang lu memang incar dari awal atau gimana? Kan memang ada beberapa ya Oh. yang, orang bisa bilang apa ya, kayak legit lah ya. Salah satunya adalah si Fortune 40 Under 40 itu. Jadi 40 orang yang kemarin datang tuh kayak, wow, orang-orang hebat gitu. Jadi makanya kayak, wah gila sih gue berada di sini tuh suatu kehormatan banget gitu. Kayak bahwa bisa dinilai bahwa gue pantas mendapatkan itu sih buat gue achievement banget. Kayak gue
sampai rumah pegang piala tuh kayak, "Oh my God, Tuhan baik banget," gitu. Kayak, "Kok gue umur 40 kok banyak dapet kado nih dari Tuhan," gitu. Makanya Exactly. kayak gue ngerasa gue sangat excited menuju 40 gitu. Wow wow. Tapi terakhir juga lu sempet, lagi proses pindah rumah ya? Bangun rumah? Masih, sampai Masih. sekarang Seribet apa sih itu? masih. Aduh, gila. Gue jujur suka sih pindah rumah, tapi pusing sih iya ya, tapi Mmm, kayak buat gue pindahan tuh sesuatu yang, fun ya, fun tapi juga capek sih. Tapi kayak memulai sesuatu yang baru tuh kan pasti ada excitement-nya kan. Jadi mhm. sebenarnya oke singkat cerita tentang rumah, gue itu, sebenarnya tinggal di satu rumah yang gue beli dari zamannya gue pertama kali nikah lah, sekitar 15 tahun lalu. Jadi itu rumah Sorry, pertama lu baru, udah nikah? 15 tahun lalu. Oke, gua baru tahu, oke. Kurang lebih 15 tahun lalu lah. Jadi 15 tahun lalu itu gue beli rumah itu sama suami gue, itu adalah rumah pertama gue yang kita cicil bersama, dan harusnya, selesai KPR di kita umur 40. Jadi gue sama suami gue umurnya sama, Oke. jadi emang harusnya itu selesai di umur 40. Makanya gue sangat excited menuju 40 karena 40 tuh KPR gue kelar, gitu. Tapi gue merasa bahwa rumah ini tuh kayaknya, kurang besar untuk kita berdua bertumbuh gitu, kayak gue karena gue tuh, kebetulan kita belum punya anak, tapi keluarga kita gede. Jadi suami gue tuh 6 bersaudara, gue juga 3 bersaudara, jadi kalau ngumpul tuh bisa 20 orang. Karena kan Mmm, udah ada ponakan-ponakan ya, ponakanku mhm. tuh udah 26 orang. Wow. Jadi kalau ngumpul Natalan atau Cinciaan atau ke Lebaran pokoknya semua gue rayain deh. Itu tuh besoknya Lebaran ada Heeh. ketupat bareng nih, itu tuh rame banget dan gue merasa, ih kok kayaknya seru ya kalau gue punya, rumah yang lebih besar. Jadi memang gue tuh udah mulai hunting rumah dari before pandemi. Tapi namanya nyari rumah tuh kan susah ya, kayak kayak nggak gampang gitu mencari rumah yang cocok dan energinya match gitu. Jadi gue sempet hunting beberapa kali, kok cocok tapi harganya nggak cocok, kok harganya cocok tapi lokasinya nggak pas. Karena Mhm, gue memang kepingin punya rumah yang di dalam komplek, jadi bukan townhouse gitu. mhm. Sampai satu kali waktu itu di tahun 2020 sebenarnya sebelum pandemi, itu tuh sorry 2021 gue inget banget waktu itu kejadiannya itu gue tuh lagi gila-gilanya sama BTS, gue ARMY by the way, hai sobat ARMY. Oh, wow! Ini kalau gua salah ngomong diguyur setengah abad nih gue. Jadi gue tuh lagi gila-gilanya sama BTS waktu itu dan waktu itu after pandemi 2021 itu adalah konser offline perdananya mereka di Amerika harusnya. Mmm, Akhirnya nggak tahu ya jalan Tuhan gue bisa dapet visa dalam waktu yang tepat, basically gue tinggal beli tiket konsernya dan gue tinggal beli tiket pesawatnya untuk mmm, berangkat. Gue udah bikin grup bahkan untuk gue bisa berangkat ke US buat gue nonton mereka live gitu, secara depan mata gitu. heeh, Pada saat gue beli tiket, tiba-tiba gue ngeliat satu rumah mhm. di satu website lah, eh kok rumahnya bagus, kok harganya oke nih gitu kan. Gue kontak lah ke agennya, "Saya mau lihat rumahnya dong, ini di Bintaro ya?" "Iya di Bintaro." "Ya udah kita ketemuan ya." Itu gue inget Oke. banget tuh hari Rabu. Hari Rabu karena waktu itu, suami gue lagi di kantor, gue berdua sama nyokap. Gue datengin lah, ternyata itu rumah lelang. I see. Rumah lelang makanya harganya miring. Mmm, Somehow pas gue lihat, ini rumah kok yang gue pengen gitu. Rumahnya luasnya sesuai dengan yang gue pengen, harganya masuk tapi cash, karena dia lelang. oke. Mati gue, gimana nih gue bisa punya uang dengan kondisi pandemi, iya nggak sih? Tapi nggak tahu ya, ada keinginan yang sangat kuat, ada suara dari dalam hati gue yang bilang, "Lo harus ambil rumah ini." Walaupun Mhm, harus mengorbankan banyak hal ya, karena otomatis kan gue harus mengencangkan ini gue, pinggang gue supaya gue nggak spend too much gitu mhm, setelah gue beli rumah ini, karena harus right. cash gitu kan. Pada saat gue ketemu sama orangnya, dia bilang, "Iya Bu, ini tapi lelang, jadi Ibu harus beli cash." Tapi lelangnya Oke. dilakukan hari Jumat. Jadi gue hari Rabu, gue ketemu sama agennya, lelang itu dilakukan di hari Jumat. Mmm, Akhirnya kita berdua bilang, "Gimana Beh? Ya udah deh, kita nekat aja, kita nekat." mmm, Gue ikutlah itu lelang di hari Jumat, gue menang. Karena gue menang, gue nggak punya uang untuk pergi ke Amerika. Karena gue nggak mungkin dong, sangat tidak wise kalau gue habis beli rumah, kemudian gue harus spend untuk bersenang-senang di Amerika. Exactly, bener. Nggak wise banget, karena kan gue bukan konglomerat gitu ya, yang istilahnya duit gue nggak berseri. Jadi akhirnya gue harus mengubur keinginan gue untuk nonton konser pada saat itu karena gue punya rumah. Tapi Mmm, gue tahu dengan punya rumah itu, gue bisa mewujudkan rumah impian gue
sesuai dengan keinginan kita berdua. Tapi memang waktu itu belum waktunya. Jadi rumah itu adalah rumah tua, dengan kondisi yang udah nggak layak lah istilahnya, jadi harus diambrukin, tapi kondisinya semuanya tepat seperti apa yang ada di vision kita berdua. Oh, wow. Rumahnya sesuai, luasnya sesuai, lokasinya sesuai, di hook juga. Jadi kayak, "Oh my god, ini rumah yang kita cari selama ini." Tapi kayaknya belum bisa kita wujudin deh, karena kita nggak punya uang untuk ngebangun. Karena ngebangun kan another cost lagi dan gue nggak mau Right, bener. menambah utang KPR gue udah masih nyicil utang KPR gue yang sekarang, tiba-tiba gue harus nyicil lagi. Akhirnya keinginan untuk bangun rumah gue kubur. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 5 tahun gue kubur. Dengan harapan someday ada yang nawar rumah gue yang sekarang gue tinggali, karena zaman sekarang kan susah ya, Exactly, bener banget. jual rumah tuh susah. Karena kayaknya ini gue juga mau jual rumah juga kan Hmm, ini. Nah, orang susah kan? kayaknya istilahnya orang masih ada cash, masih ada istilah nyelip di dompet tuh 1 M, 2 M tuh Mmm, masih wajar, tapi mhm, kalau udah di atas segitu kayaknya udah orang nggak mau, susah susah banget untuk nyari betul. orang yang memang literally punya uang kapasitas Hmm, segede itu hmm, gitu hmm. maksudnya. Tapi kayak gue waktu itu berpikir bahwa, wah ini kok kita 5 tahun nggak bangun-bangun ya, gimana kalau kita cicil? Karena RAB-nya naik terus yang namanya inflasi ya, Iya, iya, kok iya. makin lama makin mahal nih bangun rumah gitu ya. Sedangkan desain rumahnya udah jadi dari arsitek, interiornya udah jadi, tapi kita nggak punya keberanian untuk memulai bangun rumah itu. Somehow ada yang bilang kayak, "This is your time," gitu, "untuk bangun rumah lo," gitu. Kayak ada suara yang cukup, lantang lah ya dari kita berdua, kan kita setiap hari berdoa ya, doain rumah kita kapan mau dibangun. Pokoknya setiap doa kita, someday punya rumah," gitu. Jadi kita selama ini ngerasa emang 4 tahun terakhir tuh kayak, "Itu belum waktunya, tunggu, sabar, tunggu aja, lo percaya sama gue," gitu. Maksudnya di kepala kita tuh kita mendengar ada apa ya, ada rasa yang bilang kayak, "Gue harus percaya sama waktunya Tuhan." Dan pada saat itu di bulan November 2025, "This is your time, start," gitu. Ya udah akhirnya, gue kontak, arsitek gue, "Mas, kita bisa mulai, bulan ini ya, semua urusan udah kita siapkan, silakan start." November 2025 start pembangunan, mulai apa, masukin cakar ayam ya segala macem, sambil kita berdua mikir, "Aduh gimana nih duitnya?" Dalam hati gue, ya udah kita harus bikin financial planning, ya nggak sih? Mmm, Gue harus bikin financial planning karena gue, kita berdua itu, tumbuh dari mediocre family lah. Kita bukan dari family yang berkelimpahan, tapi kita cukup. That's why yang namanya uang itu harus kita plan. Jangan sampai kita istilahnya spend too much tapi nggak saving atau right, nggak bener. wise lah. Jadi kita berdua tuh financial plan itu harus matang untuk bisa memulai pembangunan rumah ini. Ya udah akhirnya kita pikir, "Aduh gimana nih ya?" Gitu ya. Ya udah deh kita coba aja KPR, top up KPR rumah kita yang sekarang Iya, untuk biaya bangun rumah ini. Oh ya udah deh kita coba gitu aja. Tiba-tiba tahu nggak apa? mmm, Habis tahun baru, ada orang datang ke rumah. Dia bilang, "Saya mau lihat rumah. Ini katanya rumahnya dijual ya?" "Oh ya boleh sih Bu, kalau mau dibeli monggo. mhm, Kita sebenarnya nggak pasarkan, cuman kalau ada yang mau beli monggo." Orang ini datang dia sepasang suami istri, umurnya semamah kurang lebih sekitar 60-an gitulah. Datang 1 kali, datang 2 kali, datang 3 kali, deal. Jadi rumah ini terjual tepat pada saat kita butuh uangnya. Jadi istilahnya kadang-kadang kita berdua tuh ngerasa, wow cara Tuhan kerja tuh ajaib gitu. right. Pada saat selama ini gue nggak ngerti gimana caranya gue bayar pembangunan rumah ini, tiba-tiba rumah gue kejual. Gue jual rumah ini 4, 3 tahun nggak laku-laku. Oh, Kayak gue kayak pasarin lewat Rumah 123, properti, Rewa segala macam gue lempar nggak ada yang laku. iya, iya. Tiba-tiba pada saat gue butuh uangnya ada dan angkanya tepat banget dengan yang gue butuhkan. Bahkan gue dikasih lebih sama Tuhan. Jadi gue masih bisa nabung dari penjualan rumah ini, gitu. Jadi Oh. sekarang, momennya itu adalah gue homeless. Gue homeless karena gue nggak punya rumah, sambil ya gue ngurus perpindahan dan, Oh, sorry gue potong, sempet kontrakan ya? nah karena gue homeless, Heeh, akhirnya gue cari kontrakan. That's oke. why akhirnya gue ketemu kontrakan yang sekarang, gue juga percaya namanya energi, gue pertama kali datang ke rumah ini, energinya kok match gitu ya. Padahal masih banyak rumah yang lain yang lebih bagus, tapi gue Right. merasa ini kok rumahnya hangat gitu. Jadi akhirnya transaksinya dengan pemilik, rumah ini juga cepat. Jadi sekarang per minggu lalu gue udah pindah ke rumah kontrakan, Daerah mana? di daerah Bintaro juga, dalam Oke. satu komplek dengan pembangunan rumah gue.
Jadi kalau gue mau nengok tinggal jalan kaki dan sekarang gue lagi proses untuk AJB dengan rumah gue yang lama. Jadi kayak Wow. percaya aja deh waktu Tuhan kalau emang belum waktunya, ya emang karena belum waktunya gitu. Jadi buat gue ini sebuah apa ya, pengalaman, gue bisa bilang spiritual experience kita berdua yang nyata di depan mata, lo butuh nih gue kasih, lu cuma butuh percaya sama gue aja. Kalau lu punya plan, plan gue lebih baik gitu. Jadi gue Mhm. ngerasa ada Tuhan yang ngomong kayak gitu di kita berdua. Jadi makanya gue sekarang kayak mau gue dalam keadaan sulit, mau gue lagi dalam keadaan tersesak, gue yakin Tuhan pasti bisa bawa gue keluar dari perusahaan ini Right, sehingga ya right, waktunya Tuhan yang paling tepat gitu right, sih. right. Tuhan bekerja di waktunya Dia, tapi bukan Tuhan bekerja di waktunya kita. Hmm, Terkadang hmm, yang paling membahayakan, yang paling, cukup, bikin kita kalau bahasa gue mabok itu adalah ketika kita memaksakan waktunya kita terhadap iya, Tuhan, mhm, sedangkan Dia punya waktu sendiri. Nah, ketika kita maksain waktunya waktu kita ke Tuhan, the end of ending adalah hal hasil buruk. mhm, Right. Nah, tapi lu sempet ngomong tadi bahwa lu, nikah sama suami lu yang memang usia sama. mhm, betul. Gimana? Maksudnya, kesulitannya apa dengan usia sama? Karena kan beda kan sama-sama banget nih, karena gue pun juga gitu juga kan, usia gue sama usia istri gue juga sama, makanya Kayaknya nggak umur nggak ngaruh ya. heeh, mhm. Namanya 2 manusia bersatu dalam pernikahan mau umurnya sama atau enggak kayaknya tetep aja ada konflik ya nggak sih? Iya Namanya iya 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 iya. kan, namanya juga 2 manusia yang berbeda, tumbuh Iya, dari, mhm, eee, culture yang berbeda, dari traumanya masing-masing gitu, pasti ya akan ada konflik gitu. Jadi kebetulan gue sama Efrat, suami gue itu teman SD. oh wow, ih lucu banget. Jadi kita SD-nya bareng di Bogor, Regina Pacis Bogor, kelas 6 SD, kita selalu sekelas dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi kita tidak berteman, karena bedalah pergaulannya gitu, Ah, padahal satu kelas tapi nggak berteman dia kan Efrat, gue Elizabeth, heeh, absennya sebelahan, tapi kita nggak temenan aja, maksudnya kayak bukan satu circle gitu, sampai akhirnya gue pindah ke Jakarta, dia tetap stay di Bogor, 11 tahun kemudian kita reuni SD. Setelah itu gue ketemu dia pertama kali di situ, 11 tahun wow, kemudian. Jadi, kita pacaran kurang lebih 3 tahun, kemudian habis 3 tahun, kita menikah gitu. Gue bisa bilang, gue gue besar sebagai orang Katolik sebenarnya, jadi keluarga gue keluarga Katolik yang taat, tapi gue bisa bilang bahwa, spiritual gue merasakan awakening spiritual itu pada saat gue bersama dia sebenarnya. wow, Gitu, jadi gue ngerasa kalau kita dari kecil adalah orang Kristen, namanya ke gereja itu adalah sebuah kebiasaan, habit, ya nggak sih? Tapi pada saat gue bersama dia, gue merasa bahwa gue happy pergi ke mmm, gereja, gue butuh pergi ke gereja. Gue butuh walaupun waktu itu pandemi ya, namanya online kan. Jadi kayak gue merasa bahwa dia yang membawa gue menjadi seorang Lizzy yang lebih baik, wow, itu pada saat gue bersama dia, gitu. wow, Yang namanya 2 manusia kan harus bisa orang kan bilang, mmm, gelas gue setengah, gelas lu setengah, kita ya, saling mengisi, nggak boleh kayak gitu. oh Lo nggak harus boleh? penuh, gue harus penuh, sehingga kita punya 2 gelas yang sama. Oh ini gila nih keren banget nih. Orang kan mayoritas kan bilang ada setengah-setengah Lo mengisi hidup gue, ngisi nggak hidup gue, boleh. tapi justru musti penuh. Harus Itu gimana penuh ceritanya itu? harus penuh karena kalau misalnya lo nggak penuh, lo akan banyak menggantungkan kebahagiaan lo ke orang tersebut. Lo Right, akan banyak bener. berekspektasi, Iya iya. padahal istilahnya take and give kan ya, banyak orang yang lo gua kasih apa, baru lo gua kasih apa. Tapi sebenarnya, kalau gue percaya bahwa kita itu sebagai suami istri adalah partner, partner hidup gitu. Jadi kita Teman harus bertumbuh? sama-sama bertumbuh, harus sama-sama bisa saling menolong, saling bisa men-support. Karena kalau seandainya kita setengah cup-nya, dia setengah cup-nya, pasti kita akan butuh validasi dari pasangan masing-masing. Butuh juga kayak apa ya, kayak ekspektasi yang tinggi dan kadang-kadang, kepala kita sama kepala orang tersebut beda kan. Jadi makanya Pasti. penting untuk kita mempersiapkan cup yang sama-sama penuh untuk bisa kemudian menjalani hidup bersama. Karena Oh, yang namanya hidup berumah tangga, cup lu penuh, jalannya bisa turun gak sih? iya iya Kalau iya. misalnya satunya turun, yang satunya diisi lagi Heeh. gitu. Wow wow. Konflik sih pasti ada aja Ya ya, nggak pasti mungkin pasti. enggak lah gitu. So today let me get to know you better. Mhm. Childhood lu sendiri seperti apa ya? Masa Apa tuh? kecil? Childhood, Gue tuh 3 bersaudara. mmm,
Gue anak kedua, Hmm. kakak gue cowok bedanya 5 tahun, adik gue cewek, bedanya 2,5 tahun. Di antara kita bertiga, gue itu yang orang bilang paling nyentrik lah. Kakak gue tuh cukup lurus, kalau orang bilang otak kiri ya. Jadi Hmm. waktu kecil kakak gue tuh adalah seorang, anak laki-laki yang sangat nurut sama ibunya. Right. Selalu ranking 1, ranking 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Sekarang dia dokter, bahkan dia dokter subspesialis fertility laparoskopi. Wah, sekolah mulu lah, super pinter. Iya, Dia iya. sekarang mengepalai IVF center di Siloam Karawaci. Jadi emang dia pinter Oke. banget gitu. Jadi dulu yang pinter. Sedangkan adiknya nih yang beda 5 tahun beda banget sama dia. Sangat tidak bisa matematika, sangat tidak bisa berhitung, tapi Sama kayak emang gue banget lagi, gila. iya, kayak bener-bener bertolak belakang. Jadi nyokap gue dulu tuh bingung, ini anak gue kok susah banget gitu ya dibandingkan anak yang pertama. Jadi mungkin kalau ada orang yang bilang gue pengen punya anak kedua karena anak pertama gue seperti ini, wow, ini mimpi buruk mungkin buat ibu gue karena punya anak kayak gue gitu yang orangnya, tantrum mulu, rebel, susah diatur, punya kepalanya sendiri. Tapi memang dari dulu tuh kalau kita ngomongin soal nilai pelajaran, gue itu lumayan tinggi kalau berhubungan dengan seni. Oh, I see. Menggambar, menyanyi, terus prakarya gitu. Tapi kan kalau zaman dulu kan di kalangan boomers kan keterampilan seperti itu tidak kurang dihargai kan. Orang harus jadi insinyur, harus jadi dokter, ya nggak sih? Harus jadi pilot, sedangkan itu semua berurusan dengan matematika, which is bukan gue banget, gitu. Jadi memang waktu gue kecil itu, gue tumbuh menjadi anak yang, eee, haus validasi nyokap bokap gue sebenarnya. I see. Karena kakak gue pinter banget, kayak kayak effortlessly pinter gitu, sedangkan gue tuh perlu berkali-kali untuk belajar untuk bisa sama kayak kakak gue, itu pun nggak bisa sama kayak kakak gue. Sama kayak gue, memang kayak gitu, heeh. Iya kan, jadi gue tuh harus validasi karena gue berusaha untuk membuktikan kepada nyokap bokap gue bahwa gue tuh juga kayak kakak gue, maksudnya gue sepintar kakak gue, tapi enggak sih sebenarnya kalau untuk urusan matematika sih jauh dan kebetulan adik gue itu lebih pintar dari gue juga urusan eksaktanya. Jadi Mmm. emang gue tuh jadi anak di tengah-tengah yang paling aneh lah dulu. Adik gue juga cukup nurut, gue tuh berantem mulu sama nyokap. Gue kok berantem sama nyokap waktu waktu SMA, bisa teriak-teriakan. Maksudnya orang kalau ngelihat Lizzy yang sekarang beda banget sama yang dulu. Kayak Right. gue tuh dulu orangnya sangat reaktif, emosional, terus, kalau sama nyokap kalau berantem bisa sampai teriak-teriakan. Karena kita sama-sama keras kepala gitu ya, kayak sama-sama punya pendapat yang keras gitu. Jadi emang waktu kecil tuh gue pembangkang lah orang bisa bilang ya. Karena ya mungkin otak gue nih agak berbeda dari otak kakak gue sama adik gue gitu. Jadi gue memang waktu kecil itu, gue bisa dibilang gue tidak percaya diri karena, kakak gue sama adik gue pintar cuy di sekolah, gue kagak. Jadi gue selalu ngerasa kayak, "Ih kok gue nggak ranking ya, adik gue ranking, kakak gue ranking." Walaupun piala gue lebih banyak, tapi piala gue kan piala menggambar, piala Mmm. menyanyi, nggak ada piala matematika atau olimpiade, nggak ada. Oke. Tapi kan zaman dulu kan dianggapnya kalau nyanyi atau gambar itu kan mainan gitu kan. Jadi Iya. ya buat gue besar menjadi seseorang yang butuh validasi nyokap bokap gue. Oke. Tapi justru itu yang membuat gue menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang tough. Karena seumur hidup Mmm. gue trying to prove kan. Jadi mode gue sepanjang hidup tuh fight. Jadi fight fight fight, makanya gue jarang sakit. Gue jarang menyerah, gue kalau punya sesuatu, gue harus achieve. Jadi gue pernah mengalami career shift secara berkali-kali. Dulu gue lulus Oke. kuliah, gue kerja di L'Oreal, Heeh, heeh. jadi marketing, tim marketing, terus gue pindah shift, gue juga jadi YouTuber, gue shifting lagi gue jadi makeup artist, gue shifting lagi gue jadi orang ngomongnya sekarang apa ya, content creator, Mmm. sampai akhirnya gue punya BLP, jadi gue banyak banget mengalami career shift gitu. Oh. Karena ya gue merasa bahwa kayaknya gue bisa deh, makanya gue selalu fight mode seumur hidup gue. Oh. Gitu, karena ya mungkin background gue berasal dari child wound itu ya, Heeh. bahwa gue selalu berusaha untuk Oke. membuktikan ke nyokap bokap gue bahwa gue oke gitu waktu kecil. Well, mmm, lu tadi sempat ngomong bahwa, otak kanan. Hmm, Nah, which is, yang lu bilang tadi, oh sorry, lu 3 bersaudara, 3 right? Nah, bersaudara. 3 bersaudara berarti Mhm, which is lu tengah-tengah. hmm, Lu akhirnya ngerasa sangat berbeda banget, 100% berbeda banget nggak sih? Karena gini,
gue pun juga sama, gue kan berdua bersaudara ya. Mmm, Nah, otak kakak gue itu otak bisnis banget. mmm, Sedangkan gue ya otak seniman banget. mmm, Jadi kalau misalkan orang orang ngomong gue, ngomongin tentang konsep, ngomongin tentang konten, ngomongin tentang kayak entertainment dan sebagainya, gue otaknya lebih jalan. mmm, Lebih jalan maksudnya lebih kayak ini lebih menarik daripada gini gini gini, nah misal gitu. Nah, begitupun dengan kayak lu juga sama gitu, kayak bagian hal-hal entertainment, bagian hal-hal yang kayak seni dan sebagainya juga otak lu itu pikiran lu lebih jalan, lebih ngerti maksud gue jalan, lebih lebih betul, nyala lah ya maksud gue. betul. Nah, itu akhirnya jadi bener-bener seberapa jauhnya lu ngerasa berbeda banget dari saudara-saudara lu? Lumayan jauh sih ya, lumayan jauh, sampai mereka pun akhirnya sudah sekarang ya, itu kan kejadiannya waktu gue kecil ya. Sih pada saat gue SMA, semua udah berubah sih. Mmm, Maksudnya nyokap gue juga udah banyak belajar sebagai orang tua gitu kan. Jadi pada saat gue SMA, nyokap gue fully support, bokap gue fully support dengan apapun yang gue inginkan gitu. Makanya mungkin orang bisa bilang gue tuh meletek di SMA, di Tarki ya, nanti ada temen, "Hai tante, anak Tarki." Gue meletek pada saat gue SMA, gitu. Jadi gue mulai tahu bakat gue apa tuh sebenarnya mulai dari SMA, karena nyokap gue fully support, bokap gue fully support. Jadi kayak, gue sadar gue berbeda dari adik gue dan kakak gue, dan mereka pun juga sadar gue berbeda, jadi mereka semua fully support gue. That's why mungkin gue merasa bahwa sebenarnya gue udah gak butuh validasi mereka, karena mereka sudah validate semuanya, tapi karena mereka udah mulai childhood menerima gue lu itulah juga ya. kan, mulai pelan-pelan bisa nerima lu, oh ya Iya, udah, jadi Ici seperti ini ya. betul, kepribadian gue itu yang membentuk gue jadi seperti sekarang kan. Jadi seumur hidup gue mood-nya fight. Jadi gue harus fight apa yang gue inginkan gue harus fight. Jadi memang fight mode aja seumur hidup gue gitu. Jadi ya walaupun gue berbeda mereka support dan bahkan sekarang adik gue tuh CEO gue di BLP. Mmm, Kakak gue komisaris gue ya di BLP. Bokap nyokap gue komisaris gue di BLP. Jadi sebenarnya BLP ini bisnis gue ini, berdiri karena support mereka juga oh. gitu. Wow, tapi nanti gue mau ngomong BLP entar dulu, soalnya gue masih penasaran banget bahwa dengan kondisi seperti itu, Mhm. justru gue ingin tahu deh, luka apa di masa kecil atau trauma apa di masa kecil yang masih pelan-pelan lu lagi sedang memproses ini semua? Apa ya? Mungkin kalau luka sih sebenarnya udah nggak ada ya, mostly udah heal, cuma kadang-kadang memang suka muncul aja. Salah satunya adalah, eee, gue tuh nggak suka kalah. Jadi sejak apa ya, mungkin gue nggak suka berada di dalam kompetisi sebenarnya. Padahal sebenarnya kerjaan gue sekarang isinya kompetisi semua ya. Right. Cuma gue tuh nggak suka berkompetisi. Gue tuh nggak suka jadi juara satu, gue tuh nggak suka jadi spotlight pada saat gue berkompetisi. Karena mungkin iya selama gue kecil ya kalau gue menang kan nggak gitu di-validate ya, jadi kayak gue, buat apa gue berkompetisi, gue pasti kalah. Jadi kadang-kadang, mindset gue jadi mindset ini Menang pun aja masih ngerasa kalah? iya, gitu kayak Wow. makanya kalau ditanya, gue punya ambisi apa, kadang-kadang gue bisa dibilang kesannya gue ambisius, tapi deep down inside sebenarnya gue just doing my my job every day, doing my best aja gitu. Karena, kadang-kadang, si child wound itu suka keluar pada saat gue under pressure. Salah satu yang sering keluar dan itu sering diomelin mulu sama keluarga gua adalah, sering keluar dari mulut gua bilang gua nggak pintar. Jadi kalau sadar, dari tadi gua ngomong, gua tuh berusaha untuk nge-twist kata-kata gua. Karena mungkin bisa di-rewind ya. Mungkin lu bisa denger gua di podcast yang lain, gua sering bilang gini, "Waktu kecil gua tuh nggak pinter," gitu. Iya iya iya. Tapi kalau tadi gua twist kata-kata gue. Mmm, Gue bilang kalau gua lebih ahli di bidang lain, instead of gue nggak pinter compare to kakak gue, gitu. Jadi, itu childhood yang sebenarnya suka suka muncul pada saat gue under pressure, gitu. mmm, Makanya itu berusaha untuk gue hilangkan sih, bahwa kadang-kadang tuh ketidakpercayaan diri gue tuh masih suka keluar kalau gue under pressure, gitu. mmm. Wow wow. Mhm, Ini menarik banget ya lu itu kayak, kisah hidup lu menarik banget. Habis itu dari situ lu perlahan-lahan mulai, buat usaha sendiri, mhm, yang di mana, lu awal-awal lu buat usaha ini kan kayaknya juga dari uang pensiunan orang bokap, tua, betul, bokap, heeh, ditambah dengan uang tabungan kakak kakak gue, lu, heeh. iya, Nah, pertama kali lu gini, mungkin kalau dari orang lain dari
Bank ya udah beda urusannya ya, tapi ini ketika dari keluarga dan kita tahu bahwa ini uang pensiunnya dia, apalagi uang tabungan kakak lu, Iya, itu se-pressure apa? Punya dapat tekanan sebesar apa ketika lu dikasih jebret? Walaupun mereka tidak gua nggak tahu ya, tapi coba lu nanti kasih tau gue yakin juga mereka nggak akan menekan lu juga, tapi lu pasti ngerasa kayak, "Wah ini tertekan juga nih dengan mereka ngasih ini." gue gak ngerasa tertekan lagi pada saat itu, Oh, wow. karena gue seyakin itu gue bisa. Mmm, mhm. Jadi maksudnya, pada saat gue pengen bikin si BLP tahun 2014 itu kan ideation-nya pertama 2014 ya. Gue tuh udah yakin banget gue akan achieve, gue udah yakin banget ini akan berhasil. Walaupun gue nggak nyangka seberhasil itu. Jadi Mmm, gue yakin ini uang yang kakak gue sama uang bokap gue pasti balik, wow. gitu. Karena sebenarnya orang kan ngelihat BLP atau ngelihat gue itu pada saat gue udah ada di titik itu gitu kan. Tapi sebenarnya kan titik itu tuh ada karena perjalanan gue yang sebelum-sebelumnya. Right. Sehingga gue bisa tajam untuk mengetahui apa yang harus gue lakukan gitu. Jadi pada saat gue bikin BLP sudah ada analytical thinking-nya dulu sebelumnya kayak risk-nya apa, opportunity-nya apa, kira-kira gue harus gimana. Itu at least sudah ada dulu. Jadi pada saat itu terjadi, gue udah yakin bahwa gue akan bisa balikin uang bokap gue sama uang kakak gue, gitu. Mmm. Walaupun at the end of the day mereka nggak ngambil uang itu. Jadi mereka taruh uang itu sebagai share sekarang. Jadi mereka part of, Oh, komisaris lah ya di BLP gitu. Walaupun kalau oh. ditanya, apakah itu gue rasakan sekarang, pada saat BLP sudah sebesar ini? Enggak. Mmm. To be honest sekarang lebih gila, rasanya gitu ya. Kayak gue bisa bilang jauh lebih susah karena, selain memang dunia lebih chaos dibandingkan 10 tahun lalu, eee, sekarang keputusan gue itu sangat berhubungan dengan banyak orang, ya kan. Gue salah ambil keputusan bukan cuman uang bokap gue atau nyokap gue atau kakak gue yang terdampak, tapi ada karyawan-karyawan gue juga yang terdampak gitu. Jadi makanya sekarang sebenarnya gue bisa bilang bahwa keputusan gue untuk mengambil untuk membuat BLP ini adalah keputusan yang life changing buat gue, di mana bisa dibilang sangat mengubah kepribadian gue juga sebagai seorang manusia, compare to dulu pas gue belum punya BLP gitu, jauh Dulu banget. sebelum punya BLP ya namanya, sorry. BLP, Itu karakter lu seperti apa ya? dulu gue nggak punya tim, Mmm, gue bisa seenak gue untuk kayak nyari uang, ya udah gue cari uang, mmm, gue mau misalnya mau cuti, ya gue cuti aja gitu mhm. ya, istilahnya banyak ego gue lah di situ. Yang namanya orang seniman kan pasti egonya tinggi ya, Bener. iya kan? Egonya Gue tahu tinggi. sama gue sama, malu Eh, gue. egonya tinggi, idealismenya tinggi, nggak Iya mau iya. dengerin kata orang, itu makanya kenapa gue berantem dulu mulu sama nyokap gue, karena gue keras kepala gitu. Tapi sekarang beda gitu ya, pada saat gue berbicara di sini sebagai seorang yang punya BLP dan yang punya karyawan, pada saat gue keluar dari mulut gue ini, itu jangan sampai apa yang keluar dari mulut gue, itu bisa merugikan orang lain, sebenarnya gitu Right, kan. Nggak oke. boleh kayak karena ego gue impact-nya ke orang lain juga gitu. Jadi istilahnya apa ya, kalau orang ngomongin soal, kepribadian, kan ada DISC ya, Mhm, dominant, influence, mhm, S tuh apa ya, stability ya, C itu compliance, iya, biasanya C itu orang finance lah, D itu dominan. Dulu pas gue belum punya BLP, kepribadian gue tuh DI, jadi dominan gue tinggi. mhm mhm Sekarang dominan gue hilang, I mhm, doang. Dan gue tuh dulu pertama kali punya BLP, eee, otomatis gue jadi CEO-nya kan. Tapi pada saat tahun 2019, gue meminta adik gue untuk jadi CEO gue. Jadi gue juga sharing the power with my sister, karena gue yakin dia jauh lebih bisa membuat BLP besar compare to gue. Karena gue butuh fokus untuk hal-hal yang berbau branding, creativity. Orang kreativitas kalau misalnya disuruh mikirin uang, udah terhambat semuanya. Kayak punya pager, udah nggak bisa berkembang brand-nya, karena gue jadi mikirin hal-hal yang sebenarnya bukan capability gue gitu kan. Itu tahun 2019 lumayan banyak berubah gitu. kayaknya momen ketika lu menyerahkan BLP ini, sorry, BLP ini ke adek lu, itu kayaknya bener-bener lu bener-bener belajar untuk
menahan ego banget ya, menahan Mhm, ego, menahan, kayak lu bilang tadi, ini maunya gue, ini harus gini, harus gini gini gini. mhm, Nah, mhm, sedangkan, dan menurut gue itu keputusan yang tepat. mhm, Ketika kita bener, udah main terlalu pakai ego, mendingan ada orang yang jalanin yang tanpa ego dulu di mhm, situ, mhm, agar nantinya biar bisa selaras lagi sama semesta, right? iya, Nah itu gue yakin sih untuk kalau memutuskan itu kayak nggak mudah-mudah banget mmm, sebenarnya karena karena lu juga cerita mhm, tadi mhm, bahwa lu seorang seniman, lalu seorang, apa namanya, yang namanya idealisme tinggi, mhm, habis itu dominan gitu ya. Itu gimana prosesnya dalam pikiran lu untuk akhirnya, "Oke nih gue, adek gue deh CEO deh, adek gue, adek gue deh CEO deh." karena gue merasa BLB itu kan singkatannya By Lizzy Parra. Ya, BLB itu bukan punya gue doang, BLB itu punya banyak orang, right. BLB itu punya BLB team, BLB itu punya BLB fam customer gua. Jadi it's not just about me. Kalau misalnya itu cuma tentang gue, buat apa gue bikin BLB? Udah gue jadi makeup artist aja sendiri, under Lizzy Parra gitu ya. Dan gue merasa pada saat, eee, gue lempar posisi ini ke orang yang lebih tepat, meanwhile gue bisa ada di posisi yang jauh lebih tepat juga, BLB ini akan jauh bisa lebih berkembang, gitu. Karena yang tadi gue bilang, BLP itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan gue merasa, bersama dengan, adik gue juga, kita merasa bahwa kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi lah, gitu. Gimana caranya kita bisa bikin perusahaan ini berkembang terus, sehingga bisa jadi berkat terus buat orang banyak, ya salah satunya adalah kita harus nurunin ego kita untuk keputusan yang lebih tepat, which is salah satunya tahun 2019 itu. Gue menyerahkan posisi CEO gue sebagai, ke adik gue dan gue lebih fokus ke CMO. Jadi kayak kreativitas, campaign, brand, develop produk gitu. Jadi sehingga kita punya di forte-nya masing-masing lah dan terbukti setelah 2019 kita ada reshuffle, BLP 2019 tuh meroket gitu. Jadi Wow, 2019 itu adalah salah satu pertumbuhan terbesarnya BLP juga, karena ya kita udah di kursinya masing-masing wow, gitu. so good. Gue tahu bahwa gini, kita itu dan gue yakin lo juga ngalamin juga bahwa kayak ketika kita mempunyai impian, Mhm, bayangin impian kita di atas gitu ya, mhm, dan kita ngelihat ke sana kayak, "Wah kayaknya kalau gue sampai sana itu nikmat banget, kayak gue bahagia banget." mhm. Nah, tapi justru ketika kita udah sampai titik itu, justru kita ngelihat kayak, "Lah, pas gue di bawah sama gue di saat ini di sini, sama aja deh, apa yang gue lihat yang di bawah sama apa yang gue lihat di atas juga kurang lebih sama," gitu. Mhm, Dan bahkan ketika kita di atas kita pas kita di bawah kita ngeliat di atas, "Oh gue bakal disayang banyak orang, bakal banyak mhm, orang yang deketin gue dan sebagainya, bakal orang mhm, yang mungkin maybe interesting dengan gue, attachment dengan gue." Tapi ternyata pas kita di atas, justru kayak, ternyata nggak juga ya, mhm, ternyata malah gue merasakan kekosongan dalam hidup. mhm, bener, Itu lo ngalamin? iya, ini Oh, sering gue share juga ya, entrepreneurship is a lonely journey, cuman lo yang bisa jalani dengan diri lo, nggak ada orang lain yang bisa bantu, karena ya itu semuanya ada di kepala lo kan. Jadi ya, gue sekarang karena gue tahu entrepreneurship is a lonely journey, penting banget buat kita punya support system juga yang tepat ya, sehingga kita kalaupun ada masalah, kita tahu kita harus ngapain, kita harus lari kemana. Tapi kalau prinsip gua itu adalah masalah hari ini buat hari ini, masalah besok buat hari esok, sama lagi kayak gue. gitu. Jadi Tapi kalau justru orang-orang kayak kita itu jadi kadang-kadang buat orang-orang yang punya planning, heeh, itu menyulitkan buat dia, merepotkan buat iya kita. sih. Ya planning tetap planning ya, Heeh. tapi let's say kita punya masalah yang belum kejadian udah nggak usah dipikirin dulu, Iya iya gitu. iya. Fokus sama hari ini, be present with what you have today gitu. Right. Jadi kayak, ya namanya masalah hari ini sama besok bisa jadi beda kan. Ya udah kita kelarin aja masalah yang ada hari ini dulu, kalau udah ya kita move ke besok, ya kita kerjain yang masalah yang besok. Karena ya buat apa kita mempermasalahkan masalah yang belum terjadi juga kan. Tapi penting emang punya mimpi, karena mimpi itu kan bensin kita ya. Mhm. Tapi ya dengan kita menjalani hari demi hari, masalah hari ini diselesaikan hari ini, ya nanti kita akan ada di situ juga kok. Yang penting tuh di prinsip gue juga bahwa, we have to be good gitu ya, misalnya kayak we have to do good anyway, kayak apapun yang kita lakukan ya harus baik gitu. Baik tuh bukan berarti kita baik sama orang doang ya, tapi ya
lakukan dengan benar. Jangan tiba-tiba gue menyeleweng atau gue nilep orang-orang atau gue overclaim, jangan. Jadi kita harus berada di jalur yang baik karena Baik. gue percaya tempat gue sekarang ini adalah ladang berkat gitu buat orang. Baik. Jadi ladang ini harus gue kasih pupuk, gue kasih air, sehingga ini bisa tersalurkan berkat-berkat ini. Kan ini kan titipan ya, kan orang bilang rezeki itu titipan dari Tuhan. Nah, Dan gue merasa BLP itu titipan Tuhan lewat gue untuk dia bisa gue salurkan ke banyak orang. Kalau ladang ini gue cemari, gue kasih apa ya, gue masukin tikus atau kecoa atau belalang, ya akan menjadi tidak subur. Jadi makanya penting untuk kita bisa memupuk ladang ini sehingga ladang ini bisa berbunga kemudian berbuah buat orang banyak gitu. tapi kadang-kadang sering banget kita itu suka lupa bahwa, kita itu ada tangan Tuhan. Mmm, Kita lupa kita tangan Tuhan, kita lupa ada suara kita suara Tuhan. mmm, Sehingga kadang-kadang bahwa ego itu bermain. Nah, ketika ego mmm, bermain, gue yakin banget, gue pun juga pernah ngalamin juga di podcast gue ketika ego gue bermain, dan hasil jadi buruk banget. Nah, tapi lo pernah nggak sih, satu momen, entah itu lo lagi proses menjalankan BLP ini ataupun mhm, sebelum BLP ya lo punya mhm. project yang lain pastinya kan. Pernah nggak sih satu momen kayak lo akhirnya kayak, "Ah, gue tengah-tengah jalan gue mau nyerah deh, gue nggak kuat, gue rasanya give up banget." Lo pernah nggak sih? Kayaknya enggak deh. Kayaknya so far sih belum ya, alhamdulillah. Puji Tuhan sih belum ya. Gue bisa bilang selama gue bekerja dalam arti zamannya gue dulu di perusahaan gue di L'Oreal ya, kemudian gue jadi makeup artist, gue jadi content creator, sekarang gue jadi entrepreneur di Biapis. To be honest, ini adalah salah satu masa terberat. Jadi semua orang gitu ya, 2025, 2026, perang lah, ya nggak sih? Ekonomi drop, daya beli menurun, price war, war beneran katanya World War 3. Cuma menurut gue ini adalah, masa terberat lah dalam banyak orang, hidup banyak orang termasuk gue juga. Tapi gue nggak pernah merasa gue mau menyerah sampai dengan saat ini sih, kayak, ya mungkin karena tadi gue bilang ya, mode gue tuh fight gitu. Jadi apapun yang terjadi ya gue harus fight gitu. Jadi, gue nggak pernah merasa bahwa gue harus stop di sini, gue nggak pernah merasa bahwa gue harus keluar dari apa yang gue punya sekarang, kayak sama gue tuh punya bensin terus gitu. Dan gue merasa salah satunya adalah, ya karena gue percaya, ya Tuhan udah titipin ini buat gue gitu. Kalau memang ternyata ini bukan punya gue lagi, gue akan dikasih lihat juga bahwa ini udah bukan punya gue. Tapi so far gue ngerasa bahwa Tuhan masih pakai gue untuk hal ini. Jadi makanya ya gue akan jalani semampu gue, semaksimal gue yang gue bisa gitu. Lo ngerasa nggak sih kadang-kadang bahwa sebenarnya kenapa apa yang kita kerjakan saat ini terus berjalan dan bertahan gitu ya, Mhm, lo ngerasa nggak sih sebenarnya karena Tuhan senang lihat kita mhm, mengerjakan itu? iya, Karena Tuhan lihat kita kayak, "Eh, lu lucu nih," kayak mungkin kita kalau misalnya lihat anak kecil, "Eh, lu lucu nih dia mhm, ngelakuin mhm, ini." Ya, mhm, tapi kayak Tuhan juga melihat kita juga seperti itu nggak sih? Kayak menurut lu kayak dia karena seneng lihat elu ngerjain ini semuanya, BLP ini semuanya, makanya dia, mengizinkan lu untuk, menjalani bisnis ini dan bahkan gue mhm, ngerasa bahwa ya justru yang punya bisnis ini adalah Tuhan itu sendiri. mhm, Bukan lu, bukan kakak lu, bukan adik lu, bukan kakak lu, bukan orang tua lu gitu. Nah, mhm. pernah mikir kayak gitu nggak sih, momen-momen kayak gitu nggak sih? Selalu sih, dari Mmm, pertama kali gue bikin BLP, gue merasa, ini campur tangan Tuhan gede banget gitu. Dari awal gue bikin sampai detik ini, campur tangan Tuhan tuh besar banget. Tapi kan kayak tadi lu bilang ya, eee, gimana cara kita tahu ini suara Tuhan atau bukan, mhm. gitu kan. Yang penting tuh adalah kita harus kenal sama dia dulu gak sih? Jadi kita harus istilahnya gini, mmm, manusia tuh kan terdiri dari daging dan roh ya. Ya, Daging tuh kan yang biasa menguasai kita. right, That's why ada yang namanya iri hati, ada yang namanya ya seven sins lah ya, gitu exactly. ya. Penting buat kita untuk bisa, kasih makan roh kita. Caranya gimana? Ya kita dekat dengan Tuhan, Mmm, macam-macam caranya gitu ya. Intinya
kita harus kenal Tuhan kita tuh siapa, Hmm, kita harus deketin gitu ya. Kalau gue percaya di agama gue bahwa Tuhan tuh bisa berbicara dengan kita tuh melalui apapun, setuju iya sih kan. memang iya, gue Bisa bener. melalui ya kayak gue sama lo ngobrol Iya iya sekarang, iya, gue yakin nih mulut kita nih dituntun sama Tuhan untuk bisa exactly, bener banget. berbicara gitu kan. Supaya ini mulut kita nih, bisa mengeluarkan berkat lah buat orang yang denger podcast kita nanti gitu. Jadi penting buat kita untuk bisa tahu dia tuh siapa. Dan caranya macam-macam ya, dengan kita berkumpul dengan orang-orang yang sefrekuensi atau yang sama positifnya. Kalau gue sekarang gue juga lagi berusaha untuk belajar Alkitab juga. Karena gue biar tahu nih Tuhan tuh maunya apa sih dalam hidup gue biar kenal dia. Dan Tuhan itu seneng banget kalau kita tuh ngomongin dia kayak gini, Iya 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 dia iya. tuh seneng gitu. Gue yakin nih kalau ada orang yang memiliki, karunia gitu ya, ini di sekitar kita nih lagi banyak malaikat nih, Ah, yang iya iya. happy gitu ya. Karena wah nih kita ngomongin Tuhan, gue yakin nih di sekitar kita nih banyak malaikat. Karena So good. gue percaya namanya energi, gue percaya namanya perang perang rohani itu gue percaya gitu. Jadi Mmm, makanya gue yakin di sini banyak banget malaikat yang happy lah kita wow, ngomongin Tuhan gitu. Jadi dia tuh seneng kalau kita tuh memuji dia seneng kalau kita tuh ngomongin dia. That's why penting juga buat kita untuk bisa, apa ya, sharing tentang berkat kita, tentang hal-hal yang baik dalam hidup kita, supaya orang lain tuh juga terinspirasi dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, gitu. oh, mungkin beberapa yang terakhir gue mau bahas tentang bisnis nih, mmm, apa bedanya, bisnis yang dari Tuhan sama bisnis dari evil ataupun ego? Kalau gue bilang setan itu ada ego sih Mhm. apa bedanya menurut lo? Agak tipis ya kalau kita udah ngomongin soal dunia ya, Mhm, kita ngomongin soal kedagingan tuh tipis sebenarnya. Kalau dari gue mungkin basically semua bisnis tuh berawal dari berkat lah ya, istilahnya berkat apapun mau positif mau negatif iya, diawali dari berkat dulu. Tapi sebenarnya bagaimana kita menjalani itu kan decision sebenarnya, kita mau menjalani atau enggak. Dan biasanya, eee, orang tuh mudah terjatuh pada saat ada decision itu, lo mau ngambil mmm, atau enggak. iya Yang namanya berkat tuh kan bisa datang dalam macam-macam, tapi iya, berkat yang baik kan apabila kalau kita, ngambil keputusan yang baik. Tapi mhm, pada saat kita ngambil keputusan yang nggak baik, bisa jadi itu adalah ya tadi lo bilang itu, bisnis-bisnis yang mungkin bukan dari Tuhan gitu ya kan. mhm. Itu kan at the end of the day keputusannya di kita gitu. Dan penting buat kita untuk bisa, berada di orang-orang yang tepat, supaya kita tahu decision mana yang salah, mana yang benar. Walaupun gue yakin sih, walaupun orang-orang yang sebenarnya mengambil keputusan yang salah, dalam hati tuh mereka tahu, ada suara pasti nggak, "Ini kok gue nggak bener nih kayaknya, kok gue ngerugiin ngerugiin orang lain nih." Tapi kalau pada saat kita berada di komunitas yang baik, kita juga memiliki iman dan faith yang kuat, kita nggak akan ambil jalan itu sih. Karena tuh tipis banget bedanya. Iya iya, Yang kadang-kadang nih kayak misalnya sekedar apa ya, misalnya kalau zaman sekarang kan menerima suap, nih boleh nggak sih? exactly, Tapi sebenarnya di dalam hati lo tahu misalnya kayak contohnya ada orang ngasih pelicin, "Oh ini boleh ya?" Kalau ada hati yang berkata seperti mhm. itu mungkin suara Tuhan yang ngomong lewat lo, artinya jangan lo ambil. Di zaman sekarang Oh, kan mulai abu-abu kan kayak gitu, jadi makanya penting untuk kita dengarkan suara hati kita, is it a good thing or not, itu kita harus dengerin juga sih, gitu. lu kan udah 10 tahun, karir lu itu di bisnis, right? Nah, tapi pernah nggak sih dalam, karir lu gitu maksudnya dalam Mhm. bisnis-bisnis tuh pernah nggak sih akhirnya lu nyadar bahwa, ah, ini kayak bisnis setan nih atau bisnis dari evil itu sendiri nih, dari ego sendiri pernah nggak sih ngalamin? Yang akhirnya ya mungkin the end of ending adalah akhirnya adalah ya bisnis itu hancur atau enggak selesai gitu maksudnya? Enggak lagi untungnya ya, Mmm, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sepanjang hidup gue nggak pernah mengambil keputusan yang salah so far, karena nyokap gue itu waktu dari dulu tuh selalu bilang, "Apapun yang kamu lakukan do good anyway." Gitu. Jadi kalaupun memilih jalan bisnis apapun, do good anyway. Karena kalau kamu berbuat yang benar, kamu nggak akan salah. Berbuat baik bisa jadi salah loh. ya, Tapi kalau kamu berbuat benar, sudah pasti benar, gitu. Jadi mmm, makanya, mmm, kalau kata orang ya, makanya orang tuh hidup uang nggak dibawa mati.
Iya nggak sih? At the end of the day kalau kita masuk ke liang kubur, kita nggak bawa uang kita nggak bawa emas kita, Iya nggak bawa iya. saham kita. Yang kita bawa tuh adalah tabungan kebaikan yang kita lakukan sepanjang di Right, dunia. exactly. Itu yang harus kita tabung gitu, itu yang harus kita cari gitu kan. Jadi, gue percaya Tuhan akan mencukupkan gitu. Kayak seberat-beratnya hidup gue, Tuhan akan cukupkan gitu. Jadi, ya apapun yang terjadi dalam bisnis gue nanti ke depannya, gue nggak tahu juga sih apa yang akan terjadi, tapi gue percaya Tuhan akan mencukupkan Mhm, gitu. Jadi gue nggak pernah takut, khawatir iya, mhm, pasti namanya manusia kan. Tapi kalau takut, insya Allah enggak gitu, karena gue yakin Tuhan akan jaga, Tuhan akan cukupkan gitu. wow Mhm. wow wow wow. Mmm, Jadi gini, kalau justru gue ingin nanya sama lu sebagai manusia, Mhm sebagai Icil, mhm. bukan sebagai Gizi Farah. ya betul, bukan sebagai lu sebagai memegang brand dan Heeh sebagainya. heeh. Titik terendah lu itu apa ya dalam hidupnya? Atau lowest point lu? Mmm, mmm, Take your time. entar gue lagi mikir ya, karena gue tuh orangnya happy go lucky banget, Say. Gue orangnya happy go lucky, tapi kayak gue pernah ada satu kejadian yang membuat gue kayaknya lumayan, tapi gue nggak tahu sih ini apakah hormonal atau enggak ya, tapi gue ngerasa itu adalah momen di mana gue kayak nggak bisa mengontrol diri gue gitu. Kayak gue tiba-tiba nangis, tiba-tiba gue ke kamar mandi, kalut segala macam, itu adalah pada saat gue gagal IVF yang ketiga gitu. Jadi kan gue nikah udah lama ya, udah hampir 15 tahun nih gitu, dan sepanjang 15 tahun ini gue belum pernah hamil satu kali pun gitu. Gue nggak ngerti kenapa juga, nggak ada yang salah dengan gue, nggak ada yang salah dengan suami gue. Jadi kayak ya emang Tuhan belum kasih gitu. Yang namanya kita berusaha kan tetap berusaha ya. Gue udah inseminasi, gue udah IVF sampai 3 kali, dan gue bahkan di IVF yang kedua gue sampai cuti hampir 3 bulan dari kantor untuk full, program di Penang, itu 2 kali gagal. Kebetulan yang ketiga itu jadi 3 cycle ini dari satu proses yang sama, di 3 ini adalah cycle yang terakhir nih. Gua jauh lebih slow dibandingkan yang kedua. Kalau yang kedua tuh gue ambisius, jadi gue harus kayak step-stepnya jelas gitu. Nah yang ketiga gue lebih slow karena gue pikir, gue kemarin udah kerja keras, gagal, gue mau coba deh sekarang yang lebih santai gitu ya. Ini terjadi di tahun 2024 kemarin, di mana gue, 2024 ya 2024 bener, 2024 gue cuti di akhir tahun untuk gue melakukan IVF yang terakhir, gitu. Semuanya getting well, semua aman gitu. Dokternya juga sangat, apa ya, pasti optimis bahwa ini akan berhasil. Gue juga sangat legowo gitu, tapi ternyata nggak berhasil, gitu. Ternyata nggak berhasil, di saat itu gue nggak nangis, di saat itu gue nggak nangis, di depan dokternya gue juga nggak nangis. Ternyata gue tuh baru breakdown-nya itu pada saat gue di rumah. Kayak seminggu setelah gue pulang dari Penang itu gue ternyata kayak gitu, depresi lah gitu, kayak wah itu gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan diri gue nangis nggak bisa berhenti, terus, gue nggak bisa berfungsi gitu ya, dikit-dikit gue nangis sampai suami gue juga bingung liat gue gitu, kayak, "Ini gue harus gimana?" Mungkin dia juga bingung ya, kayak mau dipuk-puk juga bingung gitu. Jadi, kita berdua tuh bingung gitu, kayak harus apa lagi gitu. Pokoknya itu adalah momen ter-depress gue, dan ternyata Efrat karena dia tahu gue depres, ternyata dia juga depres, tapi dia nggak cerita ke gue, jadi dia lari. Dia lagi suka-sukanya lari, ternyata dia cara mengeluarkan energi itu dia lari gitu, dan kalau gue jadi gue nangis terus, gue ngelukis, gue kerja di kantor tiba-tiba gue bisa nangis tanpa sebab gitulah. Terus gue mikir, "Ini gue kenapa?" Gitu ya, "Kok gue nangisnya sampai kayak gini?" Gitu. Gue sampai ke psikolog akhirnya, karena gue ngerasa gue aneh, Ada yang nggak beres dalam nggak diri. beres gini, "Gue kenapa nih?" Gue nggak bisa berfungsi gitu, gue nggak bisa mikirin kerjaan, gue nggak bisa mikirin apa, pokoknya gue sedih banget gitu. Gue nanya ke kakak gue juga, "Gue kenapa ya Mas?" Kan kakak gue kan, Obgyn ya, kebetulan kenapa gue nggak sama dia, karena cycle yang 3 kali ini gue udah keburu bikin di Penang, Mmm, jadi gue nggak sama kakak gue gitu. Dia bilang, "Ya mungkin lo masih sedih gitu, lo
jalanin aja kehidupan lo pelan-pelan gitu. Bisa jadi hormon, bisa jadi enggak, tapi harusnya sih sudah enggak, karena sudah lewat lebih dari sebulan gitu. Gue ke psikiater gitu, gue psikolog ya, kenapa aku akhirnya gue cerita di situ, gue cerita ke psikolog segala macem. Ada satu pertanyaan yang cukup menggugah gua dan, akhirnya menyadari apa yang membuat gua sesedih itu, gitu. Ditanya sama dia, "Pada saat kamu sedih, apa yang kamu bayangin, Cil?" Gitu. "Gak ada," gitu. "Oke, kamu bayangin nggak, kamu pernah nggak mimpi bahwa kamu meluk seorang anak gitu, atau kamu kehilangan seorang anak, kayak kamu pernah kebayang nggak di dalam kesedihan kamu tuh kehilangan anak? Enggak," gitu. "Terus yang kamu rasakan apa?" Frustasi, karena udah apapun aku lakukan, kok nggak berhasil ya? Ternyata apa tahu nggak root cause-nya? Childhood gue Wow. gagal. Tek kliknya di situ. Hah? Karena gue gagal, gue sedepres ini gitu. Wow. Dan ini kan kegagalan yang di luar kuasa gue kan, itu udah tangannya Tuhan gitu. Jadi gue tuh kayak frustasi, "Tuhan aku harus apa?" Gitu. "Semua udah kulakukan, kenapa kok aku nggak dikasih juga?" Tapi Gitu. pernah nggak sih momen itu kayak lu ngerasa kayak, ya ini menurut gue ini manusiawi dan wajar Mmm, ya, mhm, maksudnya kayak, pernah nggak sih satu momen ya entah itu kondisi mhm itu dan mhm, sebagainya, pernah nggak sih akhirnya kayak mungkin menyalahkan Tuhan dalam hidup lu gitu, maksudnya entah itu di kondisi itu mmm, ataupun di bisnisnya lu yang lain mungkin yang pernah gagal dan sebagainya, pernah nggak sih ngalamin itu? enggak sih, lebih kayak, "Gue harus apa ya?" Padahal gue tahu jawabannya, gue cuman cukup percaya sama dia, kayak tapi kadang-kadang kan kemanusiaan lu nggak ngerti kan cara Tuhan tuh maunya apa gitu kan. Iya Jadi kayak, gue harus apa sih sebenarnya gitu, exactly. kayak kok gue gagal. Terus kan gue kan journaling ya, pada saatnya gue tuh orang nggak rutin journaling, tapi pada saat gue depresi gue pasti akan nulis gitu. Terus gue buka tuh semua jurnal gue, rata-rata emang pernyataan gue tuh lebih kayak, "Kok aku gagal, aku harus apa? Aku gagal kasih anak buat Efrat, aku gagal jadi ibu." Pokoknya gagal 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 tuh keluar terus Oh, gitu. Bukan kayak, "Kapan ya aku punya anak? Kapan ya aku pengen banget punya," nggak ada kata-kata itu. Jadi mungkin sampai deep down inside, keinginan gue tuh lebih bukan ingin menjadi seorang ibu, keinginan gue adalah memberikan anak buat suami gue, sehingga gue bisa punya anak doang gitu. Tapi kayak deep down inside sebenarnya gue nggak memiliki keinginan yang besar banget untuk bisa menjadi seorang ibu sebenarnya, tapi gue kepingin memberikan anak buat suami gue. Jadi kayaknya itu yang paling besar ya, yang rasa yang paling besar yang gue rasakan, gue gagal gitu. Jadi kayak, "Ah gila, jadi ini akar masalahnya." Begitu gue tahu itu akar masalahnya, switch, hilang semua rasa sedih gue, wow, so good. hilang Tapi semua gitu. gila ya, maksudnya kayak Tuhan, memberikan keberhasilan, keberkatan Mhm, dalam bisnis dan iya, usaha lu, utama ada keberhasilan, tapi kata Tuhan bilang, "Oke, gua kasih lu berhasil di bisnis dan sebagainya, mhm, tapi kali ini nggak apa-apa ya, Cil, gue membuat lu gagal dalam menjadi ibu." Dalam arti, mhm, nggak mhm, hamil mhm. dan sebagainya. Itu gue ngelihat bahwa sebenarnya kayaknya memang ada di balik itu semua ada rencana Tuhan Iya sebenarnya, betul, right? betul betul betul. Gue ngerasa bahwa, mmm, untuk bisa punya titipan, itu nggak harus dalam bentuk anak, gitu. Titipan gue ada karyawan gue yang sebanyak itu, ada keluarga gue yang mungkin masih butuh bantuan gue, ada teman-teman gue gitu. Kayak titipan tuh nggak harus dalam bentuk anak. Dan mungkin kalau gue hamil pada saat itu, chaos kali hidup gue dengan keadaan indeks ekonomi Hah? indeks ekonomi 2025. Mungkin gue chaos kali, mungkin mental gue nggak kuat gitu, nggak ada yang tahu kan. Ya makanya gue merasa bahwa ya memang belum waktunya Tuhan aja gitu, Mhm, dan kalaupun memang Tuhan nggak ngasih gue anak, I'm fine, dan suami gue juga fine, as long as kita punya masing-masing lah gitu, we have each other gitu. Dan gue juga sangat beruntung bahwa keluarga gue bukan tipikal keluarga yang menuntut gue untuk punya anak juga,
Jadi ya sebenarnya gue jalani ini semua tuh cuman di kepala gue, ngerti nggak sih? Kegagalan yang tadi gue bilang, itu tuh nggak ada yang nuntut. Suami gue nggak nuntut, nyokap gue nggak nuntut, mertua gue nggak nuntut, teman-teman gue nggak nuntut untuk gue punya anak. Gue yang menuntut diri gue untuk berhasil punya anak. Padahal sebenarnya nggak ada yang nuntut gue. Jadi pada saat gue gagal, itu tuh sebenarnya gue yang bikin sendiri. Jadi pada saat gue tahu akar masalahnya itu, sampai dengan detik ini gue nggak pernah nangis lagi karena gue gagal beranak. Oh, Mungkin kalau lo tanya gue waktu itu, gue dikit-dikit nangis itu. Tapi sekarang gue kayak, "Oh my God, it's all about, the benang merah ya." right. Child wound gue itu, bahwa gue tuh harus selalu berhasil dalam hidup gue, tapi gue lupa ini tuh areanya Tuhan. This is area of God, Yeah, gitu. exactly, Gue exactly. mau kejar dokter sepinter apapun, gue mau sesehat apapun, kalau Tuhan belum kasih, belum waktunya ya emang gak akan bisa dipaksa, Right, right, gitu. Jadi right. ya sekarang kalau ditanya apakah gue masih mau program punya anak atau enggak, mungkin masih ada keinginannya, tapi Tapi belum tahu kapan, nggak seburu-buru itu? tapi belum tahu kapan. Hmm, Kalau udah ada klik waktunya, oke. Tapi kalau right, sekarang, not in my priority gitu. ya. Gitu sih sebenarnya. Wow. Itu mungkin momen terdepres gue sepanjang hidup. Oh, Mungkin ada hormonnya juga ya, mhm. ada faktor hormonalnya juga kan Pasti disuntik pasti pasti IVF tuh kan suntik hormon ya, pasti pasti. gitu. Coba Cil, kita hening sejenak, tenang sejenak, lu kalau mau sambil meluk diri lu boleh, enggak Mhm. juga apa-apa. Kalau lu bisa ketemu seseorang yang lu pengen banget ketemu sama dia di dalam satu ruangan dan dia datang ke lu dan dia peluk lu, kira-kira yang lu pengen banget dari mulutnya dia keluarin kata-kata apa ya? Mmm, Take your time. mungkin kata-kata yang kayaknya yang keluar dari kata-kata dari mulutnya adalah, "You are saved, I am with you." Mmm, kayak, bukan orang kali ya, gue ngelihat, mmm, mhm, sepanjang hidup gue, It's okay, take mhm, your time. gue tahu bahwa, Tuhan Yesus selalu ada buat gue. Dia bukan cuman bapak buat gue, tapi dia juga teman. Jadi apapun, masalah hidup gue, challenge yang gue hadapi dalam hidup, I know he's there, he's with me, I am saved, and he's with me always, every time. Dan dia mengatakan, "Terima kasih Cil, kamu sudah kuat, kamu sudah Mmm, bertahan." Sebelum dia pergi, dia meluk kamu. Thanks, yes. I love you. Wow. Tisu, sorry. Sorry, tisu. Udah ngomongin Tuhan, It's okay, it's okay. gue sama Efrat soalnya sekarang lagi nggak tau ya, gue berdua lagi mengalami, spiritual journey berdua lah gitu. Mhm. Mmm, banyak hal ya yang wah kayak yang tadi gue bilang ya, soal rumah, mmm, soal anak juga kayak, Tuhan baik banget sama kita berdua, sama kita tuh baik banget. Jadi kayak, kita berdua lagi dalam tahap untuk mengenal Dia lebih dalam, Wow, gitu berdua. wow, Mhm. hubungan, lu sama Tuhan yang bener-bener mengena banget buat lu itu momennya apa ya? Hampir di setiap momen ya, sekecil apapun. Heeh, tapi yang paling bener-bener kayak, kayak di dada kita itu kayak ada getaran gitu ya, itu momennya apa? Mmm, Atau enggak, sorry gue ubah pertanyaan gini, experience apa sama Tuhan yang membuat lu tadi
sempat mengeluarkan air mata? Karena gue merasa dia ada di sini. Oke. Ya, gue percaya energi. Pada saat tadi gue tutup mata gue ngerasain energi yang gede banget ada di sekeliling gue, memeluk gue, dan pada saat tadi lo tanya kata-kata apa, bukan gue yang ngomong, tapi kata-kata itu bilang ke gue bahwa, "I am safe, he's with me." Jadi apapun masalah gue sekarang, nggak banyak yang tahu masalah gue apa ya, tapi gue tahu bahwa dia ada Baik. dan gue akan baik-baik aja. Wow, oke. Mungkin, 2 pertanyaan terakhir gitu ya. Eee, elu, elu bilang bahwa, BLP ini ada manifestasi Mhm yang elu lakukan. mhm. Oke. Nah, yang bikin gue penasaran adalah manifestasi apa yang akhirnya elu bisa menemukan BLP ini dan menjalankan BLP ini? Mmm, gue merasa my calling is, to make everyone, um, feel better, not only prettier ya, tapi juga merasa lebih baik. Dan gue merasa dari dulu gue tuh dituntun untuk bisa membantu teman-teman, terutama perempuan, untuk bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Jadi gue tuh dulu suka sharing di YouTube, di Instagram, di TikTok bahwa ya setiap manusia tuh unik gitu. Dan gue merasa bahwa kosmetik atau makeup itu membantu gue untuk merasa lebih percaya diri, lebih powerful. That's why gue juga bikin si BLP ini untuk bisa membuat orang merasa se-powerful gue juga gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang message-nya sama, empowerment. Gimana caranya bikin perempuan-perempuan di luar sana nggak berubah ya kalau pakai makeup, tapi ya mereka merasa lebih cantik, lebih baik, lebih percaya diri gitu. Itu message yang selalu, menjadi DNA buat BLP sampai dengan detik ini. Jadi gue ngerasa bahwa itu panggilan gue gitu. Bukan hanya melalui BLP ya, tapi juga melalui let's say kayak kita hari ini. Iya. Gue yakin pembicaraan kita ini pasti banyak yang bisa menjadi manfaat juga. Oh, Jadi gue itu menurut gue itu it's my calling gitu dari wow. dulu. Eh, singkat aja, ajak dong teman-teman, entah itu fans lu, entah itu followers lu, Mhm ataupun, orang-orang yang bener-bener suka sama BLP ini mhm sendiri gitu, mhm orang-orang yang pecinta BLP ini sendiri, ajak dong mereka untuk bercerita di kolom komentar tentang kisah hidupnya mereka. Karena gue percaya banget bahwa, dengan kita bercerita dengan kisah hidup kita, mhm. itu justru malah bisa menyembuhkan trauma atau Betul luka, bahkan malah cerita kita nih, ketika orang membaca malah justru mungkin bisa menguatkan mereka atau betul. mendapatkan kesadaran baru, Mhm. pencerahan baru. Ajak dong, Buat teman-teman nih yang lagi nonton, sini kamera lu. ini kamera gue, Iya. oke. Buat teman-teman yang lagi nonton, Mmm, percaya deh tidak ada cerita yang, tidak, apa ya, tidak powerful ya. Setiap cerita tuh powerful, baik itu hal kecil maupun hal besar, aku yakin itu akan banyak bisa menjadi kekuatan buat orang yang baca. Jika teman-teman di rumah atau di mobil nih, atau di kantor lagi nonton podcast ini, punya pengalaman spiritual yang mungkin kalian alami, share di kolom komen, karena aku yakin siapapun yang baca, itu pasti akan bisa mereka jadikan sebagai kekuatan mereka dalam mereka menjalani wow hidup mereka. Dan aku harap podcast kita hari ini juga bisa wow. menjadi kekuatan buat teman-teman yang membaca, menonton, karena aku yakin kita ketemu hari ini itu bukan kebetulan ya, pasti Berkat dari Tuhan. Tuhan sudah rencanakan kita sehingga kita bisa ketemu hari ini dan bisa sharing satu sama lain dan bisa jadi berkat buat banyak orang gitu. Wow, thank you. The last question ada gini, ini pertanyaan legacy yang gue sering banget tanyain Mhm, ke teman-teman gue datang ke sini dan kalau lu nonton podcast gue, pertanyaan terakhir selalu kayak apa gini, tuh? one day Heeh, lu sudah pensiun nanti ataupun lu udah meninggal nanti, mhm. one day lu pengen kenal sebagai apa dan dikenang seperti apa? Gue, mmm, mungkin kalau gue udah nggak di dunia ini, gue ingin dikenal sebagai seorang Icil yang ceria dan, mmm, sebagai seorang teman
Dan yang pasti, seseorang yang cinta akan Tuhan. Jadi bukan cuman seorang manusia yang menjalani hidupnya dengan biasa-biasa saja, tapi orang yang bisa speaks blessing lah buat Wow. banyak orang. Semoga ya, hopefully, nggak tahu nih apa yang terjadi nanti kalau saya Sekali lagi thanks for sudah coming jadi. Icil, dan hari ini gue belajar bahwa apapun pekerjaan kita, ketika kita pekerjaan ini selaras dengan semesta dan diizinkan sama Tuhan juga Mhm, pastinya, dan gue yakin bahwa pekerjaan ini akan terus berjalan dan terus amin berkembang. amin. So, sekali thanks for coming Icil. Terima Teman-teman, kasih. inilah biografi Elizabeth. Sampai ketemu minggu depan. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.